Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Kurata Ayuni dan pada kesempatan kali ini saya akan mengantarkan diskusi untuk kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan topik Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hukum acara pengujian undang-undang ini menjadi penting untuk dipelajari sebab ini merupakan salah satu kewenangan di Mahkamah Konstitusi yang paling sering dimohonkan oleh para pemohon. Dan oleh karenanya ini menjadi penting dalam rangka check and balances terhadap kekuasaan lain, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif. Hari ini kita akan belajar mengenai dua hal. Pertama, kita akan belajar mengenai teori pengujian undang-undang yang sebelumnya mungkin juga sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan pertama, dan juga sudah mungkin dibahas oleh Prof. Jimli terkait dengan teori Marbury vs. Madison, dan juga kita akan belajar mengenai bagaimana teknis atau prosedur beracara dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi, teori pengujian undang-undang ini sebenarnya lekat sekali dengan tokoh bernama Hans Kelsen ya. Beliau ini adalah orang yang memperkenalkan tentang Austrian model di mana dia memisahkan antara kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hans Kelsen memiliki gagasan bahwa perlunya ada lembaga peradilan yang mampu melakukan review terhadap produk perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif. Apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum tertinggi yaitu konstitusi. Hans Kelsen kemudian membentuk sebuah special court atau pengadilan yang spesial yang seharusnya bisa melakukan review atau melakukan penilaian terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh legislatif. Entah itu membatalkannya, entah itu kemudian menghapusnya, entah itu kemudian menghilangkan beberapa komponen baik itu ayat, pasal atau keseluruhan dalam produk-produk legislatif apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, konsep judicial review itu sendiri menjadi menarik karena biasanya review terhadap produk legislatif itu dilakukan oleh legislatif sendiri. Ketika misalnya ada perubahan undang-undang, maka legislatif kemudian ketika ingin membuat undang-undang yang baru, dia akan mereview undang-undang yang lama, apakah akan dicabut atau akan dibikin perubahan. Namun Hans Kelsen menyatakan bahwa tidak bisa kalau lembaga legislatif itu sendiri yang melakukan review. Harus ada lembaga lain yang mampu mengetes apakah sebuah produk legislatif tersebut konstitusional atau inkonstitusional. Jadi Hans Kelsen sendiri kemudian melahirkan sebuah gagasan tentang lembaga yudisial baru yang harus setara dengan Mahkamah Agung sebagaimana lembaga peradilan yang kita kenal pada umumnya yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan judicial review. Jadi Mahkamah Konstitusi di berbagai negara rata-rata memiliki satu kesamaan yang sama yaitu judicial review. Namun bukan berarti negara yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi berarti tidak memiliki kewenangan judicial review. Beberapa negara lain memiliki model dan cara lain dalam menerapkan judicial review di negara mereka. Contoh seperti di Amerika, ada model Amerika kita kenalnya ya. Fungsi Mahkamah Konstitusinya dilaksanakan di Mahkamah Agung. Tandanya judicial review tetap ada, tapi tidak di Mahkamah Konstitusi, adanya di Mahkamah Agung. Nah ini juga menarik. Bukan berarti jadi jangan salah paham bahwa wah kalau tidak punya Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada judicial review, itu juga pendapat yang salah. Yang kedua adalah model Austria yang sebagaimana Hans Kelsen katakan tadi bahwa ada lembaga peradilan independen sendiri yang setara dengan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review. Ada juga model Prancis, dia melakukan disebut dengan judicial preview, yaitu dengan adanya sebuah council atau dewan selain Mahkamah Agung yang sebelum undang-undang tersebut disahkan mereka akan melakukan review terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi dilakukannya sebelumnya. Sedangkan kalau judicial review, judicial penilaian yang dilakukan oleh lembaga yudisial setelah sebuah undang-undang disahkan. Ada juga model Venezuela. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kamar di Mahkamah Agung. Nah, ini juga ada tapi dia di bawah Mahkamah Agung. Nah, ada juga model seperti Inggris, Belanda, dan beberapa negara komunis ya yang tidak mengenal Mahkamah Konstitusi karena menganut supremasi parlemen. Nah, ini beberapa model tentang pengujian yang ada di berbagai dunia ya.
Selanjutnya apa sih sebenarnya judicial review? Jadi kalau boleh disingkat, judicial review itu adalah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim, kan namanya judicial ya, jadi lembaga yudisial, lembaga yudikatif. Dan hal ini berarti hak atau kewenangan bagi lembaga yudisial itu untuk menguji terhadap sebuah produk perundang-undangan, bisa macam-macam. Tapi kalau di Indonesia, Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi, terhadap hukum tertinggi. Nah, kemudian yang kedua, kita juga kenal teori lain ya, yang itu dengan yang lekat juga dengan hak uji ini, yaitu adalah tot sing reh, hak uji, dan istilah ini digunakan pada saat membicarakan hak atau kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kita juga perlu mengenal apa yang disebut dengan constitutional review selain judicial review, karena ini lebih lekat lagi, spesifik lagi terhadap kewenangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian sebuah peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi, yaitu kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai parameter apakah produk undang-undang tersebut sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Nah, hal ini berbeda. Kenapa? Karena kalau judicial review itu lingkupnya menjadi lebih besar. Produk-produk yang diuji itu bisa apa saja dan diuji dengan hukum yang lebih tinggi, asalkan dia lebih tinggi. Tetapi khusus untuk constitutional review, pengujian produk-produknya legislatifnya ini hanya boleh diuji apabila dia dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jadi batu ujinya adalah konstitusi. Sedangkan kalau judicial review itu bisa konstitusi, bisa undang-undang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada juga lembaga yang memiliki kewenangan judicial review. Nah, namanya adalah Mahkamah Agung. Hanya bedanya Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan Mahkamah Agung menguji produk perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi kita juga perlu memahami bahwa judicial review bukan hanya ada di MK, tetapi juga ada di Mahkamah Agung, namun dengan objek pengujian yang berbeda dan batu uji yang juga berbeda. Lalu kita masuk ke hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara ini adalah hukum tentang bagaimana kita mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, kita juga harus mengenal bahwa di MK kita bisa melakukan pengujian dengan dua cara. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pengujian secara formil, yaitu menilai apakah produk legislatif seperti undang-undang telah melalui prosedur sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Jadi pengujian formil ini melihat apakah bentuk dari perundang-undangan sudah disahkan dengan cara yang tepat atau tidak. Yang kedua, pengujian formil ini biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Jadi kalau formil itu bagaimana produk tersebut dibuat, apakah lembaganya berwenang, dan cara membuatnya apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengujian material. Nah, ini juga pengujian material ini adalah pengujian yang paling sering dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, pengujian material ini adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu perundang-undangan sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar. Baik itu hanya pasalnya, ayatnya, bagian kata, atau titik koma, atau bahkan seluruh undang-undang juga bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan cara demikian, pengujian material ini akan menilai apakah konten atau isi atau materi dari sebuah undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan konstitusi yang lebih tinggi dan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Nah, sehingga pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu konstitusi, ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma yang berlaku secara umum yang lebih tinggi. Jadi kalau secara formil mengenai pembentukannya, kalau material mengenai substansinya. Dua-duanya boleh nggak diajuin ke Mahkamah Konstitusi ketika kita ingin mengajukan pengujian undang-undang? Jawabannya boleh. Jadi beberapa pengujian juga dilakukan secara bersama-sama. Terpisah boleh tidak? Boleh. Boleh secara formil, boleh secara material. Nah,
Kemudian apa yang sebenarnya selain secara objek ya yang boleh kita ujikan adalah undang-undang, apa yang sebenarnya bisa kita ujikan. Jadi pada kemunculan undang-undang Mahkamah Konstitusi ada sebuah pasal, yaitu di pasal 50 yang sekarang sudah dihapus. Jadi dulu pasal 50 tersebut itu menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan hanya undang-undang setelah perubahan undang-undang dasar. Jadi setelah perubahan undang-undang dasar di tahun 1999 sampai misalnya 2002. Namun pasal ini kemudian dihapus sehingga memungkinkan bagi kita semua warga negara Indonesia untuk bisa menguji seluruh perundang-undangan bahkan sejak masa yang lalu selama itu diundangkan menjadi produk undang-undang yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi batas waktu. Apakah kemudian diuji sejak undang-undang pada tahun 1980 atau pada masa darurat di 1950-an, itu sekarang bisa tetap diuji di Mahkamah Konstitusi karena klausul mengenai pasal 50 ini dihapus. Nah, yang menarik juga adalah bahwa apakah ada hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ketika dia melakukan judicial review? Ada. Hal ini bisa dilihat di pasal 55 Undang-Undang MK. Pasal 55 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pengujian peraturan perundang-undangan perundang-undangan terhadap konstitusi, dan Mahkamah Agung ketika dia melakukan pengujian perundangan di bawah undang-undang terhadap sebuah undang-undang. Namun ketika undang-undang tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung wajib menghentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan sedang dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi apabila ada dua pengujian undang-undang, yang satu nih ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Agung terhadap sebuah undang-undang, namun undang-undang tersebut juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka judicial review yang ada di Mahkamah Agung harus dihentikan sementara sampai ada putusan di Mahkamah Konstitusi. Itu di pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga menarik. Siapa sih yang boleh mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi? Jadi ini dikenal juga sebagai legal standing ya. Ada ketentuan mengenai legal standing. Jadi bukan berarti semua orang boleh menguji ke Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah dia harus warga negara Indonesia. Sehingga warga negara asing nggak boleh ngajuin ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, ada kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, masyarakat hukum adat sangat diakui di Mahkamah Konstitusi dan beberapa kali cukup sering juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tiga adalah badan hukum publik atau privat, dan selanjutnya adalah lembaga negara. Jadi ini adalah para pihak yang boleh menjadi legal standing dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kalau bukan salah satu di antaranya, maka tidak bisa mengajukan. Nah, yang kedua, ketika mengajukan permohonan, kita juga harus dengan tegas tahu bahwa apa kerugian konstitusional kita. Karena yang diuji adalah dengan Undang-Undang Dasar. Apakah ada kerugian yang memang dicantumkan dalam konstitusi yang jelas-jelas kemudian atau berpotensi dilanggar apabila sebuah undang-undang berlaku atau ketika diberlakukannya sebuah undang-undang. Nah, oleh karenanya pemohon dengan jelas dalam permohonannya harus menyatakan apabila dia adalah pengujian formil, dia harus menyatakan bahwa undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau yang kedua, materi muatannya, ayat, pasal atau bagian secara tegas bagian mana misalnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana dengan hak konstitusional? Bukankah ketika kita ingin mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi perlu juga ada yang disebut dengan hak konstitusional? Hak apa sih yang sebenarnya perlu kita pegang ya ketika kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar? Yang pertama adalah adanya hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi untuk memastikan bahwa kita punya hak konstitusional, pertama lihat dulu apakah ada hak atau kewenangan tersebut dalam konstitusi. Kalau ada, maka kita bisa lanjut. Yang kedua, apakah hak atau kewenangan tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang? Ketiga, apakah ada kerugian hak dan atau kewenangan yang bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya potensial yang terjadi menurut penalaran yang wajar. Dan keempat, adanya hubungan sebab akibat
antara kerugian yang dimaksud dengan pengujian undang-undang tersebut. Dan yang terakhir, adanya kerugian, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya maka kerugian konstitusional itu akan berakhir. Nah, jadi sangat penting sekali bagi kita untuk menemukan hak konstitusional yang dicantumkan dalam konstitusi untuk kemudian kita uji ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan keberlakuan sebuah undang-undang. Dan harus ada setidak-tidaknya kalau tidak ada kerugian yang spesifik, adanya potensi bahwa kalau undang-undang ini berlaku atau dijalankan atau ayat ini dijalankan, maka hak saya akan dilanggar atau tidak bisa dijalankan. Dan kemudian adanya sebab akibat. Jadi kalau ayat ini kemudian dihapuskan atau ayat ini, pasal ini dihapuskan, maka kerugian ini kemudian tidak akan terjadi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ayat ini pun dihapuskan, kerugiannya tetap terjadi, maka ini sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi harus ada hubungan sebab akibat terhadap ayat atau pasal atau undang-undang yang diuji dengan hak konstitusional yang kita miliki di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian kita akan bicara mengenai teknis. Bagaimana pengajuannya? Ditulis dalam bahasa Indonesia. Jangan tulis dalam bahasa Inggris biar keren. Enggak, tetap harus bahasa Indonesia. Yang kedua, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Diajukan 12 rangkap dan dijelaskan juga jenis perkaranya. Dan kemudian ada identitasnya, yaitu sistematika lainnya itu adalah harus jelas identitasnya siapa dengan legal standingnya. Ada positanya, yaitu adalah penguraian sebenarnya apa kerugian dan seterusnya, dan dalil-dalil yang kita akan uraikan bahwa sebenarnya berlakunya ayat ini bertentangan dengan hak konstitusional saya yang dijamin dalam konstitusi, sehingga saya tidak bisa melakukan A, B, C, D dengan bukti-buktinya. Dan terakhir adalah yang paling penting juga adalah petitum. Apa yang ingin dimohonkan? Nah, banyak orang yang mungkin salah dalam petitum ketika misalnya menguraikan mengenai sebuah pasal, tapi yang dimohonkan sebenarnya hanyalah menghapuskan beberapa pasal saja atau harusnya dia menghapuskan keseluruhan undang-undang. Jadi petitum itu menjadi sebuah dalil yang akan dimohonkan oleh mahkamah. Saya ingin pasal ini, ayat ini hanya dalam frasa ini saja dihapuskan, atau saya ingin seluruh frasanya, atau saya ingin komanya saja, atau saya ingin kata-kata dari sini sampai sini saja yang dihapuskan atau keseluruhannya. Dan selanjutnya juga penting untuk disertai bukti pendukung. Mengenai pendaftaran permohonan itu akan secara teknis bisa dilihat di PMK ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Ada teknis-teknis yang sangat teknis ya, salah satunya misalnya para pemohon akan mengajukan permohonan dan kemudian akan dimasukkan ke dalam buku registrasi perkara, namun apabila belum lengkap akan dikembalikan, diberikan waktu 7 hari dan seterusnya. Salinan tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan DPR dan diberitahukan kepada Mahkamah Agung, karena memang Presiden dan DPR kemudian akan menjadi pihak juga dalam pengujian undang-undang. Nah, selanjutnya penjadwalan sidang akan dilaksanakan 14 hari kerja setelah registrasi. Dan kemudian para pihak harus dengan layak dan patut diberitahukan atau dipanggil serta diumumkan kepada masyarakat. Yang menarik adalah bahwa sebenarnya dengan adanya kecanggihan teknologi informasi ya, pengajuan permohonan ini sudah ada aplikasinya di Mahkamah Konstitusi. Jadi para pemohon bisa dengan mudah melakukan aplikasi dengan aplikasi yang ada di Mahkamah Konstitusi, yaitu Simpel. Jadi sistem pelayanan informasi atau permohonan elektronik. Dan kita bisa secara elektronik mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Persidangannya pun terbuka dengan umum, kecuali RPH ya, Rapat Permusyawaratan Hakim. Sudah banyak ya, MK sudah punya kanal-kanal YouTube sendiri dan streaming, yang dimana kita sebagai orang umum pun tidak perlu datang ke MK untuk datang ke persidangan, tapi bisa kita tonton di website MK sendiri setiap persidangan. Nah, ada berbagai macam persidangan jenis ya. Jadi jangan sampai kita salah bahwa ketika kita masukin permohonan lalu kita langsung sidang pembuktian, belum. Ada yang dikenal dengan persidangan pemeriksaan pendahuluan. Jadi pemeriksaan pendahuluan ini adalah ketika 3 orang hakim, nanti biasanya 3 orang hakim panel, mereka akan menguji terhadap permohonan kita. Apakah permohonan kita ini sebenarnya udah tepat atau belum? Akan dites. Jadi maunya kalian tuh apa sebenarnya? Nah, dan seterusnya. Dan hakim wajib untuk memberikan nasihat apabila memang ada permohonannya yang misalnya kurang tepat. Karena rata-rata mungkin tidak semua pencari keadilan ke MK itu membawa lawyer. Nah, dan banyak dari mereka juga yang mungkin mahasiswa. Jadi ada juga tuh mahasiswa EVA yang rajin melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi ya. Saking rajinnya sampai hakimnya nanya, ini tugas kuliah atau bukan? Ini bukan tugas kuliah, emang mahasiswanya aja rajin.
mengajukan pengujian undang-undang. Jadi dalam pemeriksaan pendahuluan akan dinilai oleh hakim apakah ini sudah cocok atau belum untuk disidangkan ke persidangan pembuktian. Karena apa? Apabila memang tidak jelas, terus kemudian petitumnya sangat samar, sebenarnya ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, mungkin hakim tidak akan mengajukan itu ke persidangan selanjutnya. Setelah hakim memberikan nasihat-nasihat, biasanya akan diberikan waktu untuk 14 hari kerja untuk memperbaiki dari nasihat-nasihat hakim. Contoh misalnya ini petitumnya kurang jelas nih, sebenarnya dimohonkan apa? Mencabut pasalnya atau mau bilang inkonstitusional bersyarat, atau misalnya ingin posita seperti apa dan seterusnya, nanti akan diberikan nasihatnya dan diperbaiki 14 hari. Setelah itu akan ada pemeriksaan persidangan, yaitu di mana baru akan ada proses mendengarkan para pihak, ada presiden, pemerintah, DPR, DPD juga, keterangan saksi dan keterangan ahli, kemudian keterangan pihak-pihak terkait, dan kemudian akan mendengarkan alat bukti yang kemudian disampaikan atau akan memeriksa alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, bukan hanya para pemohon saja. Nah, bagaimana posisi DPR dan Presiden? Bukankah mereka sebagai pembentuk undang-undang? Apakah mereka sebagai termohon? Nah, menarik, dalam pengujian undang-undang ini tidak ada termohon. Jadi, posisi pembentuk undang-undang ini bukan sebagai seorang yang mempertahankan keberadaan undang-undang tersebut. Tapi mereka hanya diminta untuk memberikan keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Dan MK, Mahkamah Konstitusi, itu tidak mengadili pembentuk undang-undang. Karena boleh saja yang datang ke MK itu adalah DPR pada masa ini. Sedangkan undang-undang yang diuji mungkin DPR pada periode-periode sebelumnya. Jadi orangnya udah lengser. Tapi yang diuji kan hari ini, jadi DPR yang datang hari ini. Sehingga DPR itu diminta keterangannya dalam proses pembuatannya, kemudian risalah-risalah, dan seterusnya. Sehingga kedudukan pembentuk undang-undang sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan, dan tapi juga bisa diwakili oleh kuasa maupun wakil dari lembaga negara tersebut. Nah, Presiden dapat memberikan kuasa substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM serta para menteri dan atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok perkara. Dan DPR diwakili oleh pimpinan DPR dapat memberikan kuasa kepada pimpinan dan atau anggota komisi yang membidangi hukum komisi terkait dan atau DPR atau anggota DPR yang ditunjuk. Jadi ketika datang ke Mahkamah Konstitusi bukan berarti Pak Jokowinya yang datang, enggak. Bisa aja diwakilkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan kemudian atau pejabat lain dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan RPH ya. Ini salah satu-satunya persidangan yang tertutup untuk umum. Semua persidangan terbuka kecuali RPH. RPH ini sebagaimana namanya ya, rapat permusyawaratan hakim. Ini adalah rapat khusus hakim-hakim MK saja yang 9 orang itu, yang 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, bukan dari orang DPR ya, tapi dicalonkan dan ditunjuk dari DPR. Itu hanya 9 orang hakim ini saja yang ikut, dan ini tertutup, dan ini fungsinya salah satunya adalah untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan ini merupakan salah satu yang penting ya dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, sehingga penting sekali bagi RPH ini untuk berjalan secara tertutup, sehingga kita tidak tahu sebenarnya RPH-nya sudah berapa kali dan seterusnya. Persidangan di MK pun bisa lama, bisa sebentar ya. Ada yang 1 hari persidangan sudah langsung putus. Ada bahkan undang-undang advokat sampai 2 tahun baru putus. Jadi kalau bisa dibilang, kalau pengujian undang-undang nggak ada batas waktunya ya, jawabannya nggak ada. Nggak ada batas waktunya. Bisa sampai dalam kasus pengujian undang-undang advokat bisa sampai 2 tahun. Nah oleh karenanya, tapi rata-rata sih 6-9 bulan. Kalau kita rata-rata dari pengujian-pengujian yang sudah ada. Nah, di RPH ini kemudian hakim-hakim akan memutuskan perkara sebelum akhirnya masuk ke dalam sidang untuk membacakan putusan. Nah, ada yang disebut dengan beberapa putusan yang dikenal di MK, yaitu adalah pertama adalah ditolak ya. Ditolak apabila memang mahkamah menyatakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pemohon itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi yang dalil permohonan itu sebenarnya tidak bertentangan dengan konstitusi dan sebenarnya dalil pemohon itu salah. Nah, itu akan ditolak. Tapi ada juga yang tidak dapat diterima. Apa itu tidak dapat diterima? Apabila pemohon tidak dapat membuktikan
atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 51 tentang legal standing. Jadi dia tidak punya kedudukan hukum sehingga permohonannya tidak dapat diterima. Jadi kalau tidak dapat diterima itu dengan ditolak itu berbeda. Jadi kalau tidak dapat diterima disebabkan karena dia tidak mampu untuk membuktikan syarat-syarat sebagai pemohon, atau misalnya dia mengajukan sesuatu yang sebenarnya bukan undang-undang. Misalnya dia baru RUU gitu, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dia juga tidak bisa karena dia bukan menjadi kompetensinya Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang dikabulkan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan dan memang betul yang undang-undang yang diajukan itu memang bertentangan dengan konstitusi. Nah, sebelum saya lupa, saya juga ingatkan bahwa sebenarnya bukan undang-undang saja yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi, tapi juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang kita kenal dengan Perpu. Jadi boleh saja Perpu itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun ada konsekuensinya. Apabila Perpu tersebut disetujui oleh DPR dan menjadi undang-undang, maka permohonan tersebut dianggap gugur karena kehilangan objek. Karena bukan lagi namanya Perpu tapi menjadi undang-undang. Nah, ada juga putusan-putusan lain yang dikenal sebagai konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Jadi kalau konstitusional bersyarat itu memang tidak ada di undang-undang ya, tapi dalam praktiknya memang ada. Beberapa putusan-putusan MK itu menyatakan bahwa sebuah undang-undang itu tetap dianggap konstitusional sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi amar putusannya panjang karena ada syarat-syaratnya. Atau disebut inkonstitusional bersyarat. Dia sebenarnya inkonstitusional apabila dipraktekkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi ada juga variasi dalam putusan-putusan MK. Nah, beberapa teknis-teknis mengenai Mahkamah Konstitusi kalian bisa baca sendiri di peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Silahkan mencari tahu lebih jauh dan mungkin akan diskusi banyak dengan rekan-rekan kalian di akhir video ini di Google Classroom masing-masing. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan di kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.